Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harun Rashid, biasa dipanggil Al, dari Prodi Sistem Logistik angkatan 24. Dan di sini ada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Urasi Askiku, biasa dipanggil Abi. Saya dari Prodi Sistem Logistik angkatan 2024. Saya Muhammad Fatih Farhat, prodinya dari Sistem Logistik angkatan 2024. Kalau saya Rea Arsenaka, saya dari Sistem Logistik angkatan saya 2024. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem thinking, di mana di dalam dunia logistik ini sangat berpengaruh penting nih sistem thinkingnya, karena banyak mungkin mahal, terus barangnya telat sampai, kadang-kadang juga salah tujuan. Kayak relatable banget gak sih dalam kehidupan ini ya? Iya, apalagi kalau misalkan belumnya kurirnya nelpon, Mbak, rumahnya yang ada pohon mangga ya, padahal di semua komplek itu rumahnya ada pohon mangga. Gak itu tuh yang aneh tuh. Iya. Kalau nggak paket malah dikasih ke tetangga. Jadi tetangganya yang lebih tahu tuh isi belanjaan yang dibeli sama tetangga satunya apa aja. Dan takutnya kan isinya apa gitu ya? Ya, makanya itu. Berarti itu namanya sistem logistik berbasis ETS ya dong? Bukan berbasis dunia lagi ya? Iya benar banget. Nah, ya dari contohnya bisa ongkir mahal, orang kira karena bensin naik atau gaji supir yang gede. Padahal bisa karena rute yang gak sesuai. Tuh. Terus truk yang kosong, apalagi atau proses gudang yang masih manual. Benar. Belum lagi kalau ada barang rusak di perjalanan yang biasanya bikin kurir kena juga ibaratnya tuh. Bad mood sih itu. Bad mood kurir. Apalagi diomel-omelin kan Iya sama customer. benar. Mau dibacok malah tuh. Ada itu. Ada yang udah bacok beritanya. Oh, bahaya juga tuh. Itu nggak cuma rugi materi juga. Iya benar. Ada juga Jangan lupa lingkaran setan alias vicious cycle itu, misalnya gudangnya penuh, pengirimannya lambat, konsumennya marah, lalu tekanan balik lagi ke gudang. Kayak main Uno aja sih, balik lagi kartunya. Oh iya, kayak Uno Flip ya. Betul. Jadi masalahnya itu Vinicius cycle. Iya. Vinicius cycle. Oh, gue kira Vinicius. Main bola. Vicious. Oh, Vicious cycle. Oh, oke, sorry. Vicious cycle Uno. Betul. Jadi, dalam dunia logistik, vicious cycle bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Ada 3. Yang pertama, keterlambatan pengiriman. Nah, itu berpengaruh dengan biaya yang makin tinggi. Yang kedua, kekurangan stok akan berpengaruh terhadap penjualan yang akan menurun. Yang ketiga adalah masalah kualitas. Pelanggan menjadi komplain, biaya garansinya naik, dan masalah kualitas yang makin parah. Intinya, vicious cycle di logistik bisa bikin operasional jadi tidak efisien dan merugikan perusahaan. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan memecahkan masalah ini untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan pelanggan. Sering banget logistik itu masalahnya berdiri sendiri ya? Iya. Jarang. Jarang berdiri sendiri ternyata. Nah, Sama kayak keterlambatannya pengiriman tuh, kadang bukan salah kurir, bisa jadi data telat masuk atau admin yang ribet sama koordinasi tim yang ribet banget. Plus nih ada faktor lagi penyebab yang lain. Ada faktor cuaca, banjir. Nah yang baru-baru kemarin tuh saya pesen paket juga lama nih. Iya. Demo. Oh iya tuh, terlambat banget itu. Apalagi di tol tuh ada akses tol dalam kota ditutup. Nah itu bikin kiriman molor parah. Nah, ya juga tuh padahal di aplikasi trackingnya udah ada tulisan telah diantar, deliver. Padahal barangnya ya masih nyantai-nyantai aja di gudang, ya nggak, masih nyangkut aja di gudang. Itu ini kali, bukan apa ya, nggak di deliver, tapi deliver ke dimensi lain mungkin. Kirimnya beda ya. Iya. Bisa jadi kan begitu kan Salah ya. tempat kirim. Makanya nih sistem tracking penting. Kalau jelas kita bisa tahu penyebab delaynya dari macet, truk mogok atau gudang yang lambat.
Dan teknologi integrasi bisa bikin semua data nyatu. Jadi nggak ada lagi main tebak-tebakan kayak udah nyampe mana ya, udah dikirim belum ya, itu nggak ada lagi karena udah ada sistem teknologi yang terintegrasi. Berarti kayak main Among Us dong. Iya. Nah, benar. Ya kan? Siapa yang bikin masalah Harus ketahuan. mereka yang harus ketahuan. Nah, iya benar. Jadi kayak nggak ada lagi nih impostor di dalam logistik nih. Betul. Nah, betul. Iya, intinya solusinya harus kolaboratif. Gudang, kurir, dan customer service harus komunikasinya lancar, nggak boleh tuh mogok-mogok. Nah, dan harus ada metrik yang jelas. Kalau nggak ada diukur, kita nggak tahu sistem makin baik atau makin kacau. Iya juga ya. Berarti jangan fokus ke satu titik doang betul ya. Oh iya benar. Kalau mau menghemat biaya ya berarti jangan potong gaji kurir, Iya. lihat Parah, sistem, parah. iya lihat sistemnya, rutenya bagaimana, gudangnya bagaimana, teknologinya udah pakai apa aja, gitu. Oh, benar sih ini kita setuju banget dengan sistem thinking ya. Sistem berpikir sih ya. Iya. Dengan sistem berpikir kita lebih gampang itu kita bisa ngasih gambaran besar gitu guys. Ngasih gambaran besar bukan cuma tanggal sulam, ntar ditambah ntar meletus lagi. Iya. Kayak olay berarti ya. Kayak celana nih. Iya. Ada banyak banget. ya. Nah iya, apalagi kalau semua pihak kerjasama, logistik bisa lebih murah dan lebih cepat juga. Plus pelanggan juga seneng. Nggak perlu ngechat, Kak, paket saya udah sampai mana ya? Kan jadi apa ini ya? Kurir kan nggak tahu paket Iya. gua banyak banget nih. Iya. Apalagi kayak tadi pohon mangga. Pohon mangga banyak ya. Pohon mangga banyak Iya. depan rumah orang. Sama tetangga nggak perlu repot nerima barang tetangganya lagi. Bener. Nggak perlu jadi ekspedisi dadakan lagi. Jadi nggak malu kan kalau Iya. pesan apa juga. Betul banget. Nah, bener nih, mantep banget nih. Jadi kesimpulannya itu kalau mau benerin logistik itu jangan lihat satu titik aja guys, karena banyak banget logistik kan, gak cuma satu titik. Entah dari awal kita customer pesan gitu ya, Iya. sampai nanti ke end customer itu kan permasalahan gak cuma satu titik berarti ya. Betul. Nah, iya. Kalau kata bocah Bekasi mah, untung anu dah, begitu ya. Lupa apa ya lupa. Iya, pokoknya kita harus lihat keseluruhan sistem gitu. Dan Iya. jangan lupa siapin kopi guys. Kalau nunggu paket biar nggak bete. Kopi kan ngerokok enak banget gitu, enjoy. Daripada nungguin mana ya paket gua mana ya. Nggak nyampe mau ngecek di aplikasi nggak ada. Nggak ada. Nggak terdaftar kan, nggak tracking juga, dikasih. Berarti sistem thinking ini nggak cuman ada di customer, berarti di perusahaan juga harus menerapkan sistem thinking tersebut ya. Betul. Ya, biar semua tuh dari perusahaan dan customer tuh enak. Berkembang juga nggak sih buat negara ini yang menuju Indonesia emas katanya? Bener. Tapi kita udah lama nih berkembang. Iya. Apa jadi majunya ya? Iya. Berkembang mulu nih. Ya semoga aja dengan sistem-sistem yang terbaru ini negara kita ya semakin maju lah. Amin. Amin, amin. Oke deh, mungkin itu aja obrolan dari kita tentang sistem thinking. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan benar banget nih apa yang dijelasin sama temen-temen gua, orang-orang hebat ini, tentang sistem thinking itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Enggak cuma di dunia logistik, tapi semuanya ya. Iya. Bener. Karena berpikir itu bisa mendoktrin semuanya. Dari pikiran kita bisa mendoktrin ke kegiatan kita semuanya. Oke. Terima kasih buat Bang Abi, Bang Maat, sama Bang Aca udah ngasih ilmunya nih buat temen-temen kita, buat sistem thinkingnya di bidang logistik. Semoga ilmunya bermanfaat, terus bisa dipakai di perusahaan dan di masyarakat semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. See you. See you.